Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Putri Aninda, NIM C1C018098. Saya akan menjelaskan mengenai aspek keperlakuan pada pengambilan keputusan dan pengambil keputusan. Pembahasan yang pertama yaitu aspek keperlakuan pada pengambilan keputusan. Pengertian keperlakuan dan pengambilan keputusan. Berlaku suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi dua, yakni dalam bentuk pasif tanpa tindakan nyata, dan yang kedua dalam bentuk aktif dengan tindakan konkret. Pengambilan keputusan. Menurut James, pengambilan keputusan itu merupakan suatu tugas yang sulit karena berkaitan dengan ketidakpastian masa depan dan konflik nilai-nilai atau hasil tujuan yang ingin dicapai. Menurut James, keputusan pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu ada pilihan atas dasar logika, yang kedua ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik, dan yang ketiga ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Ayn Sridmi menyimpulkan dalam materi kuliah akuntansi keperlakuan, pengambilan keputusan merupakan suatu proses dengan langkah-langkah tertentu sebagai upaya mengatasi suatu masalah atau memecahkan suatu permasalahan. Proses menentukan satu pilihan alternatif, yang keempat hanya dilakukan satu kali saja, dan yang terakhir mengandung suatu resiko. Sedangkan tujuan dari pengambilan keputusan menurutnya yaitu untuk pencapaian tujuan organisasi secara lancar, mudah, dan efisien. Pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi organisasi. Faktor yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Keadaan internal organisasi, tersedianya informasi yang diperlukan, keadaan eksternal organisasi, dan yang terakhir kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Ada beberapa langkah secara umum proses pengambilan keputusan, diantaranya pengenalan dan pengidentifikasian, pencarian atas tindakan alternatif, penerapan dan tindak lanjut, dan yang terakhir pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Motif kesadaran dalam pengambilan keputusan. Motif kesadaran ialah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran. Terdapat 2 faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu keinginan akan kestabilan atau kepastian, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Model-model pengambilan keputusan. Ada model ekonomi, model manusia, administrasi, dan yang lainnya. Model perspektif dan deskriptif. Pada hakikatnya ada 2 pengambilan keputusan, yaitu preskriptif dan model deskriptif. Para pengambil keputusan. Kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan terbagi menjadi 4, yaitu lingkup pengetahuan yang tersedia, gaya kognitif mereka, struktur nilai mereka yang berubah, dan yang terakhir kecenderungan mereka untuk memuaskan daripada untuk melakukan optimalisasi. Peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecahan. Perannya yaitu fenomena pemikiran kelompok, kesatuan kelompok, dan yang terakhir fenomena pergeseran secara beresiko. Perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan itu resolusi semu dari konflik, menghindari ketidakpastian, perencanaan masalah, pembelajaran organisasi. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Ada data akuntansi sebagai stimuli, dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan, hipotesis keperlakuan dari dampak data akuntansi. Yaitu ada 2, ada umpan balik dan fiksasi fungsional. Penutup. Keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu ada pilihan atas dasar logika,